Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sistem indera mata. Mari kita bahas secara bersama-sama. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai struktur dan fungsi mata, yang kedua mekanisme melihat, yang ketiga gangguan pada mata, dan yang terakhir yaitu nutrisi untuk mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang strukturnya begitu kompleks. Organ ini memiliki reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna dari luar yang disebut dengan fotoreseptor. Nah, fotoreseptor dalam retina akan mengubah rangkaian sinar ke dalam bentuk sinyal, kemudian mentransmisikan ke pusat visual di otak melalui sistem saraf optik. Mata manusia berbentuk agak bulat, hampir seperti telur ayam, dan memiliki prinsip kerja hampir sama seperti kamera. Nah, untuk struktur mata sendiri terdiri atas bagian luar mata, otot mata, dan bola mata. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada pembahasan yang pertama, yaitu struktur dan fungsi mata. Pada bagian luar mata tersusun dari bagian yang berfungsi sebagai penjaga dan pelindung mata dalam aktivitas sehari-hari. Nah, bagian tersebut juga sering disebut dengan alat tambahan mata yang meliputi alis mata, bulu mata, kelopak mata, dan aparatus lacrimalis. Nah, yang pertama alis mata. Alis mata ini terdiri atas rambut kasar yang terletak secara melintang di atas mata dan tersusun rapi. Alis mata ini berfungsi untuk menambah keindahan mata dan melindungi mata dari debu dan keringat. Yang selanjutnya yaitu kelopak mata. Nah, kelopak mata merupakan lipatan tipis yang dapat bergerak dan melindungi orbita atau melindungi mata. Bagian ini terdiri atas dua bagian, yaitu kelopak atas dan kelopak bawah. Kelopak mata bagian atas mempunyai otot yang disebut mulus levator palpebrae yang dapat menarik mata untuk terbuka sehingga mata kita dapat terbuka. Sedangkan kelopak mata bawah mempunyai otot mulus orbicularis oculi untuk menutup mata sehingga kita dapat menutup mata kita dan dapat memejamkan mata kita ketika ada kotoran yang hendak masuk ke dalam mata. Kelopak mata ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari zat atau benda asing yang ada di udara serta membantu mengeluarkan kotoran yang masuk ke dalam mata. Makanya ketika kita kelilipan, maka kelopak mata kita secara otomatis akan langsung berkedip atau menutup mata. Karena mata yang jarang berkedip dapat menyebabkan mata menjadi kering dan teriritasi. Yang selanjutnya yaitu bulu mata. Bulu mata adalah rambut yang tumbuh pada bagian ujung kelopak mata. Bulu mata ini memiliki fungsi utama sebagai pelindung mata dari keringat dan kotoran dari luar tubuh serta memperindah tampilan mata. Dan yang terakhir yaitu aparatus lacrimalis atau saluran air mata. Nah, saluran yang mengalirkan air mata yang mengandung enzim lisozim ini menuju konjuktiva kelopak mata atas. Air mata ini berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata, yang mana kedipan mata pun juga dapat membantu penyebaran dari air mata ini. Nah, sebagian air mata nantinya akan menguap dan sebagian lagi akan masuk ke dalam punca lacrimalis di kelopak mata atas dan bawah di sudut dalam mata. Jika kalian perhatikan, maka akan nampak sebagaimana yang tertera pada gambar. Nah, air mata ini nantinya akan mengalir ke kanalis lacrimalis dan bermuara di rongga hidung. Sehingga ketika kita sedang menangis, maka tidak jarang kita akan mengeluarkan cairan dari hidung juga. Itulah penyebabnya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu struktur otot mata. Nah, struktur penunjang bola mata yang membantu dalam pergerakan bola mata kita sehingga mata kita dapat melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan. Nah, itu adalah otot mata. Pada setiap mata terdapat 6 otot lurik yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Nah, otot ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata dapat melirik ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Gerakan bola mata ekstrinsik ini berada di bawah kesadaran sehingga kita dapat mengendalikannya. Nah, 6 otot mata yang berfungsi memegang sklera terdiri dari 4 diantaranya disebut dengan otot rectus yang terdiri dari rectus inferior, rectus superior, rectus eksternal, dan rectus internal.
Dan dua lainnya adalah otot oblik atas atau superior, dan otot oblik bawah atau inferior. Jadi kalau atas itu namanya superior dan kalau bawah itu namanya inferior. Nah, otot rektus ini berfungsi menggerakkan bola mata ke segala arah tersebut. Selanjutnya, struktur bola mata. Mata tersusun atas 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Yang pertama itu sklera. Sklera merupakan lapisan terluar yang memiliki tekstur keras pada bola mata. Lapisan ini menyebabkan bagian depan mata menjadi menonjol. Jika kalian memejamkan mata dan kalian dapat menggunakan jari telunjuk kalian, maka akan terasa bagian depan mata kita itu lebih menonjol dibandingkan bagian mata yang lain. Sklera ini berisi jaringan ikat fibrosa putih yang memberikan bentuk pada bola mata dan memberikan tempat pelepasan pada otot ekstensi. Pada sklera terdapat kornea yang transparan yang tersusun dari serabut kolagen. Nah, keduanya inilah kornea inilah merupakan bentuk perpanjangan anterior yang transparan pada sklera di bagian depan mata. Kedua bagian ini berfungsi untuk mentransmisikan cahaya dan memfokuskan berkas cahaya. Lanjutnya koroid. Koroid merupakan lapisan tengah berwarna gelap yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada bagian ini terdapat beberapa bagian lain yaitu aqueous humor, iris, pupil, lensa, otot ciliaris, dan ligamen. Aqueous humor merupakan cairan bening yang terletak di depan iris yang berfungsi untuk menyokong dinding bola mata, menjaga bentuk bola mata, dan memberikan nutrisi pada kornea dan lensa. Nah, mata kita itu berbentuk bulat karena adanya sokongan dari cairan bening tersebut. Selanjutnya iris. Sambil diperhatikan di gambar ya. Iris. Iris ini merupakan selaput melingkar yang menggantung di antara lensa dan kornea. Nah, iris adalah bentuk perpanjangan sisi anterior dari koroid. Bagian ini terdiri dari jaringan ikat dan otot radialis serta sirkularis yang berfungsi untuk mengendalikan diameter pupil. Iris mengandung banyak sekali pembuluh darah dan pigmen. Nah, jumlah pigmen yang dimiliki oleh iris inilah yang menentukan warna pada mata manusia. Selanjutnya pupil. Pupil adalah ruang terbuka yang berbentuk bulat pada iris yang harus dilalui cahaya untuk masuk ke dalam mata. Nah, pupil ini memiliki fungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika menerima cahaya yang terlalu kuat atau banyak, maka ukuran pupil akan menyempit. Sedangkan jika menerima cahaya yang lemah atau sedikit jumlahnya, maka ukuran diameter pupil akan membesar. Coba kalian praktekkan dengan menggunakan kaca atau cermin ketika kalian sedang berada di ruangan yang gelap dan di ruangan yang terang. Maka akan nampak diameter pupil mata kita membesar dan mengecil. Selanjutnya, pada bagian belakang iris terdapat lensa mata yang bening berbentuk jembung yang dipegang oleh otot bersilia melalui ligamen suspensori. Nah, ligamen inilah tempat terlekatan lensa. Pada saat otot berkontraksi, bentuk lensa akan berubah, sehingga kita dapat melihat benda secara fokus. Perubahan bentuk lensa pada mata inilah yang disebut dengan daya akomodasi mata. Selanjutnya ada vitreous humor. Nah, ini merupakan cairan pengisi bola mata untuk menjaga bentuk bola mata. Dan yang terakhir yaitu retina. Retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata yang peka terhadap rangsangan cahaya. Pada seluruh bagian retina itu berhubungan dengan badan sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Pada bagian tengah retina terdapat tempat fokus cahaya yang disebut dengan bintik kuning. Sedangkan bagian yang dilewati oleh urat saraf optik yang tidak peka terhadap sinar itu disebut dengan bintik buta. Nah, di dalam retina terdapat dua macam penerima rangsang, yaitu sel kerucut atau konus dan sel batang. Sehingga disitulah bayangan nantinya akan difokuskan dan diteruskan melalui sel-sel saraf menuju ke pusat penglihatan yang ada di otak. Oke, kita lanjut pada mekanisme melihat. Selanjutnya, mekanisme melihat. Nah, mekanisme melihat ini dimulai dengan
adanya pantulan cahaya benda menjadikan mata kita dapat melihat. Cahaya yang masuk ke mata akan diteruskan menuju kornea dan melewati aqueous humor. Oleh iris, cahaya yang masuk melewati pupil diatur jumlah intensitasnya dengan mengatur ukuran diameter pupil. Kemudian cahaya diteruskan menuju lensa dan diubah bentuknya dengan bantuan otot siliaris dan ligamen, sehingga fokus pada retina. Sebelum menuju retina, terlebih dahulu cahaya melewati vitreous humor. Bayangan yang terbentuk pada retina adalah nyata, terbalik, dan lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Sementara rangsangan yang dibawa cahaya akan diterima oleh sel fotoreseptor yang ada di retina. Melalui saraf optik, impuls ini dibawa menuju bagian optikal yang terdapat pada otak. Oleh otak nantinya bayangan akan diterjemahkan sesuai dengan bentuk benda yang asli, baik dari ukuran, warna, ataupun jaraknya. Jarak suatu benda dapat dilihat mata karena dipengaruhi oleh kontraksi dan relaksasi otot siliaris. Untuk melihat benda yang dekat, otot siliaris mata akan berkontraksi. Kontraksi otot ini menjadikan lensa menebal sehingga cahaya pantulan objek menjadi fokus pada retina. Sebaliknya, benda jauh dapat dilihat mata bila otot siliaris berelaksasi sehingga lensa memipih dan objek fokus pada retina. Seperti itu. Oke, kita lanjut gangguan pada mata. Nah, pasti seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari gangguan-gangguan pada mata yang familiar seperti rabu jauh, rabu dekat, kemudian gangguan mata tua, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas beberapa jenis gangguan yang menyerang pada manusia, di antaranya ialah miopi, hipermetropi, astigmatisme, presbiopi, buta warna, traukoma, katarak, dan gangguan mata akibat kekurangan vitamin A. Selain itu masih banyak lagi, namun yang kita bahas di sini hanya beberapa tersebut. Masuk pada gangguan mata yang pertama yaitu miopi atau rabu jauh. Nah, miopi ini sering sekali kita temui, bahkan mungkin beberapa dari kalian mengalami. Nah, miopi ini adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang letaknya terlalu jauh. Gangguan mata ini disebabkan karena bentuk lensa terlalu cembung sehingga bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Nah, penderita miopi hanya dapat melihat dalam jarak lebih dekat dari normal, sekitar kurang lebih yaitu 30 cm. Nah, maka dari itu, untuk menolong penderita miopi dapat diatasi dengan menggunakan kacamata atau softlens dengan lensa negatif atau lensa cekung. Nah, miopi ini kenapa kok sering diderita oleh siswa? Karena kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu sering bermain atau menggunakan gadget tanpa memperhatikan jarak pandang mereka, sehingga seringkali mereka bermain gadget itu terlalu dekat. Nah, efeknya yaitu jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dalam waktu yang panjang, itu berefek pada gangguan mata tersebut, jadi mempengaruhi bentuk lensa mata kita. Oke, next. Selanjutnya yaitu hipermetropi atau rabun dekat. Nah, rabun dekat ini kebalikan dari rabun jauh tadi. Nah, hipermetropi ini adalah gangguan mata yang disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih atau bola mata yang berukuran terlalu pendek, sehingga bayangan dari benda yang dekat jatuh di belakang retina. Gangguan ini ditandai dengan kesulitan mata untuk melihat benda yang letaknya terlalu dekat atau yang letaknya itu dekat dengan mata. Untuk mengatasinya, penderita harus menggunakan kacamata lensa positif atau lensa cembung. Selanjutnya yaitu astigmatisme. Astigmatisme ini merupakan gangguan mata karena permukaan kornea yang tidak teratur atau tidak rata, sehingga bayangan benda tidak fokus pada satu titik. Nah, di situ digambarkan terlihat ya, dia terbagi menjadi beberapa titik. Sehingga secara bersamaan garis tegak dan horizontal itu tidak dapat dilihat oleh penderita dari astigmatisme ini. Nah, cara yang digunakan agar penglihatan menjadi normal yakni dengan menggunakan kacamata berlensa silinder. Presbiopi. Presbiopi ini merupakan gangguan penglihatan yang disebabkan oleh faktor penuaan. Mungkin seringkali ya kita temui di keluarga kita, kakek, nenek, atau kerabat kita yang
sudah menginjak usia lebih dari 50 tahun, beliau biasanya akan menderita presbiopi ini. Nah, pada keadaan tersebut, lensa kehilangan keelastisitasannya sehingga daya akomodasi mata itu berubah-ubah akibat titik proksimum dan remotum penglihatan berubah-ubah. Umumnya gangguan mata ini diderita oleh orang yang berusia tua. Oleh karena itu, presbiopi disebut juga dengan rabun tua. Penderita presbiopi tidak dapat melihat benda dengan jelas, baik dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Untuk membantu penglihatan, biasanya penderita menggunakan kacamata berlensa rangkap, yaitu lensa positif dan lensa negatif. Selanjutnya yaitu buta warna. Nah, buta warna ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat spektrum warna tertentu. Kelainan ini bersifat menurun yang terbagi menjadi dua macam, yaitu buta warna parsial atau sebagian dan buta warna total. Pada buta warna parsial, seseorang tidak dapat melihat spektrum warna merah maupun hijau. Sedangkan pada penderita buta warna total, seseorang tidak dapat melihat seluruh jenis warna dan hanya dapat melihat warna hitam dan putih saja. Nah, makanya seringkali di situ di gambar ada ya di slide. Seringkali itu ketika kita tes buta warna di sini ada contoh dari alat tes buta warna. Nah, nantinya kalian akan disuruh untuk melihat ada angka berapa di dalam lingkaran-lingkaran tersebut. Jika kalian mampu melihat dengan benar dan jelas angka di dalamnya, maka kalian dinyatakan tidak menderita buta warna kalian karena mata kalian mampu membedakan warna-warna tersebut. Oke, next. Selanjutnya yaitu trakoma. Trakoma ini merupakan penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan yang terjadi akibat infeksi dari bakteri yang bernama Chlamydia trachomatis. Penyakit ini dapat ditularkan melalui cairan mata, hidung, tenggorokan, ataupun benda-benda dari sang penderita yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut, seperti handuk atau pakaian, seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati apabila menemui orang, teman, atau keluarga kita yang menderita penyakit ini, karena penyakit ini menular. Oke, selanjutnya yaitu katarak. Katarak ini merupakan gangguan mata yang paling banyak diderita oleh masyarakat pada umumnya. Nah, gangguan mata ini itu diakibatkan karena penumpukan protein di dalam lensa mata sehingga mata menjadi keruh. Hal tersebut membuat fokus cahaya menjadi tidak jatuh tepat pada retina, sehingga penglihatan seseorang menjadi kabur secara perlahan. Sering kita temui ya, baik di orang-orang tua biasanya yang menderita katarak ini. Penyakit ini dapat disembuhkan melalui operasi dengan menanam lensa buatan di dalam bola mata atau dengan membersihkan protein yang menumpuk di lensa mata tersebut. Dan yang terakhir yaitu seroptalmia. Seroptalmia ini adalah penyakit mata yang disebabkan karena tubuh kekurangan asupan vitamin A. Kekurangan vitamin A ini membuat konjuktiva, yaitu selaput tipis yang melapisi kelopak mata dan bola mata kita menjadi kering, tebal, sehingga berkerut. Nah, penampakannya itu seperti yang ada pada gambar tersebut. Saat bertambah parah, maka akan muncul jaringan kornea mata yang melepuh atau disebut dengan bintik pitot dan dapat menyebabkan kebutaan jika terus-menerus dibiarkan. Makanya kita sangat dianjurkan untuk memenuhi dan banyak mengonsumsi vitamin A yang terdapat baik pada buah, sayur maupun dari sumber hewani yang lainnya. Selain untuk menjaga kesehatan mata juga agar mencegah penyakit seroptalmia ini. Selanjutnya, gangguan mata yang disebabkan oleh radiasi dari sinar biru. Nah, sinar biru ini merupakan sinar yang dipancarkan oleh layar gadget yang sering kita gunakan. Gadget itu seperti contohnya handphone, smartphone, kemudian komputer, laptop, tablet yang kita gunakan sehari-hari. Nah,
Radiasi sinar biru yang dipancarkan oleh layar gadget ini dapat merusak enzim glutatian peroksidase yang melindungi mata dari paparan radiasi sehingga dapat mengganggu tajam penglihatan. Sinar biru ini bisa masuk ke dalam mata hingga tembus ke kornea mata. Seperti yang tertera pada gambar. Nah, sayangnya mata manusia tidak memiliki perlindungan untuk paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari atau dari peralatan elektronik. Jadi sinar biru ini tidak hanya dipancarkan oleh gadget saja, melainkan juga oleh matahari. Sinar biru termasuk sinar yang paling berbahaya bagi retina karena bisa menimbulkan efek jangka panjang berupa kerusakan pada retina mata. Padahal di dalam retina mata itu merupakan komponen yang paling penting, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali saraf-saraf optik dan fotoreseptor sel-sel penglihatan yang peka terhadap cahaya. Nah, bisa bayangkan kan ketika retina itu mengalami gangguan atau bahkan kerusakan, maka itu sangat berdampak pada indera penglihatan kita. Pada paparan sinar biru yang berlebihan, seseorang mungkin saja mengalami degenerasi makula, glaukoma, penyakit retina degeneratif, bahkan kebutaan. Nah, terpapar sinar biru secara terus-menerus juga bisa membuat kornea dan lensa mata kita itu menjadi tidak berdaya dalam memblokir atau memantulkan radiasi tersebut. Salah satu cara untuk melindungi mata dari sinar biru ini adalah sebisa mungkin hindari menggunakan handphone atau gadget dalam kegelapan. Selain itu, kita juga bisa menurunkan tingkat pencahayaan yang tersedia di perangkat elektronik, atau bisa juga dengan menyalakan mode malam hari yang tersedia. Nah, biasanya kan ada tuh, coba kita cek di gadget kita itu, biasanya itu ada mode untuk pelindungan penglihatan seperti itu. Kita bisa aktifkan itu untuk melindungi mata kita dari paparan sinar radiasi yang dipancarkan oleh layar gadget kita. Nah, gangguan ini juga bisa dicegah dengan menerapkan metode 20-20-20 saat bermain gadget, yaitu dengan mengistirahatkan mata setelah 20 menit bermain gadget dengan mengarahkan pandangan mata kita untuk fokus pada objek yang jauh sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Makanya metodenya disebut dengan metode 20-20-20. Ada baiknya juga untuk memastikan mata kita agar tetap dalam kondisi baik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara rutin setiap 6 bulan sekali. Itu penting untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu nutrisi untuk mata. Nah, penting sekali bagi kita untuk mengetahui nutrisi apa sih yang dibutuhkan dan dapat mendukung kesehatan dari mata kita. Nah, ini merupakan beberapa jenis sumber makanan yang dapat kita konsumsi yang mengandung vitamin A yang mampu menjaga kesehatan mata kita. Nah, di sini ada wortel, brokoli, keju, kemudian labu kuning, paprika, alpukat, ikan, hati, daging, dan telur. Nah, ini merupakan jenis-jenis makanan yang mengandung vitamin A yang dapat kita konsumsi dan dapat membantu menjaga kesehatan dari mata kita. Mengapa vitamin A? Karena vitamin A dipergunakan untuk regenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap. Nah, retinol di dalam mata merupakan bentuk dari vitamin A yang didapat dari darah yang kemudian dioksidasi menjadi retinal. Retinal kemudian mengikat protein opsin dan membentuk pigmen visual merah ungu atau yang disebut dengan rodopsin. Nah, rodopsin ada di dalam sel khusus di dalam retina mata yang dinamakan rod. Nah, nantinya inilah yang akan mendukung sistem penglihatan mata kita karena di dalam retina itu nanti ada namanya sel fotoreseptor yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan warna dari luar tubuh kita. Selain dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, kita juga dapat menjaga kesehatan mata kita dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, menjaga jarak pandang mata dengan objek. Jadi kita harus memperhatikan jarak pandang seperti ketika kita menggunakan gadget, menonton televisi, bekerja di depan layar komputer atau laptop, kemudian bermain game, terus juga sedang menulis. Nah, itu usahakan jaraknya jangan terlalu dekat. Kurang lebih
yaitu jika kita menulis dan membaca, jarak harus lebih dari 30 cm. Dan saat baik kita sedang membaca, menulis, dan menggunakan gadget. Jika kita sedang menonton televisi, bermain PS, dan bekerja di depan layar komputer atau laptop, usahakan lebih dari 80 cm. Nah, selanjutnya yaitu mengistirahatkan mata secara berkala. Nah, kita sangat perlu dan harus mengistirahatkan mata secara berkala ketika kita sedang menggunakan mata untuk bekerja secara terus-menerus, seperti saat kita menggunakan gadget lebih dari 20 menit. Nah, kita harus mengistirahatkan mata selama 20 menit juga. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, membaca dan menggunakan gadget di tempat yang terang. Usahakan jangan menggunakan gadget ataupun membaca di tempat yang gelap, karena itu sangat mempengaruhi daya akomodasi mata kita. Selanjutnya yaitu juga dengan menghindari atau tidak merokok, karena zat-zat aditif yang ada di dalam rokok itu sangat mempengaruhi saraf mata kita. Selanjutnya, menggunakan pelindung mata dengan UV protector, yaitu dengan pelindungan UV, bisa dengan menggunakan kacamata anti radiasi. Sekarang itu sangat banyak sekali orang-orang yang menjual kacamata anti radiasi. Nah, karena apa? Karena sekarang orang sudah mulai sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh radiasi, baik itu dari radiasi gadget maupun dari radiasi sinar matahari yang terlalu kuat. Selanjutnya juga bisa dengan melakukan pemeriksaan mata secara rutin, yaitu setiap 6 bulan sekali, dan mengatur posisi saat membaca dan menggunakan gadget. Jangan sampai kita menggunakan gadget dengan posisi rebahan seperti itu. Lebih baik kita menggunakan gadget dengan posisi duduk dan dengan memperhatikan jarak pandang mata kita, karena itu sangat mempengaruhi daya akomodasi mata kita. Baik, selesai sudah pembahasan kita mengenai sistem indera mata. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dipahami secara bersama. Jika tidak, silahkan komen di kolom komentar untuk menanyakan apa yang masih belum dipahami terkait indera mata. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan dan menjaga kesehatan mata kita, karena mata itu sangat vital, sangat memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita, terutama di masa pandemi ini, yang mana intensitas kita dalam menggunakan gadget itu akan lebih tinggi jika dibandingkan saat kita berada di masa normal. Karena apa? Karena sekarang segala aktivitas, baik itu pekerjaan maupun pendidikan, dialihkan dengan menggunakan bantuan alat-alat elektronik, gadget, karena di masa pandemi ini kita dibatasi untuk berinteraksi sosial seperti itu. Jadi sangat penting kita untuk menjaga kesehatan mata. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.